Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E-commerce. Kali ini kita kedatangan juga tamu yang luar biasa juga, Pak Habil Marati, mantan anggota DPR RI 2 periode dari fraksi P3 ya. Ya, pasti ya, Mam. Oke, jadi kita akan berbincang soal-soal kebangsaan, soal generasi milenial, bonus demografi, dan tentunya nanti karena Pak Habil ini juga mantan manajer PSSI, ya tidak ada salahnya lah, nyentil-nyentil sepak bola sedikit nanti, sepak bola nasional. Jadi Pak Habil, saya Mahmud Firmono, Ya. jadi Wakil Ketua PWI Jawa Timur, kebetulan juga LB, ngajar LB di sini. Jadi kita ini podcast ini hasil kerjasama dengan Puspa Kopi. Jadi kita ada Pusat Studi Pancasila, Kebangsaan, dan Konstitusi. Nah, itu yang ada di Unitomo ini. Nah, Pak Habil, jadi gini, mungkin nanti bisa disampaikan ke V-Commerce. Jadi kita menyebutnya V-Commerce pada podcast kita itu. Jadi ada podcast kita, ada beberapa podcast di sini nanti diasuh oleh beberapa host gitu. Nah, mungkin di awal jadi sebagai mantan manajer PSSI ini, kemarin kan juga kita habis sahabatan dengan Argentina. Nah, kemudian ternyata juga tidak menaikkan posisi di ranking. Sehingga ada beberapa loyal rugi lah, harus kentek dan ditake. Iya. Seperti apa kira-kira Pak Habil kalau konsep sepak bola ya karena dialami dulu itu? Ya, kita bicara sepak bola ya. Iya. Memang sepak bola ini itu saya dulu pernah jadi pengurus BPSI, Badan Perwasitan Indonesia (PSSI), dan menjadi manajer timnas. Di dalam waktu di era saya itu adalah jumlah penonton sepak bola itu 80 juta. 80 juta. Jadi ini secara politik kaptif. Ya kan? Ya. Itu 80 juta dan itu solid. Solid berkat tidak loyal pada partai, tidak loyal pada ideologi, tapi loyal pada pemain. Ini hebat ini. Ada ini, tim ini ya. Tim. Ya. Jadi misalnya Ijo Persibaya kan? Ya. Itu dia tidak mandang ideologinya, tidak mandang partai politiknya, tapi Persibayanya, bonek itu kan. Ya. Dan bonek itu satu aspirasi, nggak pecah. Itu nilainya 80 juta seluruh Indonesia. Ya kan? 80 juta. Itu kalau ini solid, satu putaran Pilpres itu selesai di meja lapangan. Iya. Nah, jadi adalah apa yang saya mengatakan. Meskipun itu secara kuantitatif besar penontonnya, tetapi secara ekonomi itu tidak digarap dengan baik. Saya dulu punya klub Kendari Utama Divisi 1, ya kan? Saya pernah hitung bahwa kalau ada kompetisi Liga 1 itu main di Kendari, itu pemain yang datang, yang home, yang tandang, itu dia bawa pemain total 30 orang. Nah, 30 orang dia butuh 30 kamar hotel. 30 kamar hotel dia butuh 1 hari 3 kali makan, berarti 3 piring. Itu perputaran luar biasa. Jadi artinya, tapi sayang kita tidak pernah mengaca pada situasi sepak bola global. Yang pertama, bahwa di dunia ini tidak ada satupun profesi manapun juga, apapun juga, bidang apapun juga yang setara dengan profesi pemain bola. Ronaldo 3 miliar per minggu. Ada nggak profesi? Pak Mahfud berapa gaji per minggu? Nggak ada kan? Ya kan? Sampai mati pun kita ngajar sih nggak dapat. Ini 3 miliar per minggu. Ada nggak profesor kayak begitu? Seorang CEO pun korporasi yang besar tidak mungkin dapat 3 miliar per minggu. Jadi ini luar biasa. Nah, sekarang bagaimana sepak bola ini kita rubah menjadi lapangan kerja? Bagaimana kompetisi PSSI itu menjadi aset? Ya kan? Bagaimana PSSI itu harus menjadi aset nasional? Nah, persoalannya sekarang adalah bergeser. Tidak lagi menjadi mengusik bola, tapi bola dijadikan politik. Ini sejak era zamannya John Arifin dan Nurdin Halid pecah. Itu dimulai konflik sepak bola dalam bidang politik sampai dengan hari ini. Nah, oleh karena itu sepak bola ini harus menjadi lapangan kerja anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu orang tuanya, tapi skill bolanya bagus. Ya kan? Anda bisa melihat pemain bola dunia itu mereka dari desa-desa. Ya, rata-rata. Nah, berangkat dari orang-orang yang orang tuanya miskin-miskin. Argentina, Brasil, Portugal. Ronaldo itu
sampah dia makan di sisa makanan di pizza. Ya kan? Maradona juga begitu kan? Pele juga begitu. Pokoknya Amerika Latin itu pemain bola yang bagus-bagus itu orang miskin. Di Jakarta, di Surabaya, Andik Firmansyah. Orang tua susah kan? Nah, jadi artinya siapa yang peduli dengan sepak bola ini akan jadi presiden. Begitu kuatnya ya komposisi ya. Kuat sekali mereka, solid. Karena tidak punya ideologi. Tidak punya partai. Partai mereka adalah siapa yang menyajikan sepak bola ini menjadi lapangan pekerjaan. Dan ini, Pak Mahmud ya, kalau ini digarap dengan benar, ini benar-benar menjadi lapangan pekerjaan baru bagi generasi yang orang tua yang susah. Jadi secara ekonomi sudah menjanjikan gitu ya? Sudah prospek menyajikan, sekarang tinggal dibutuhkan kemauan dari pemerintah. Apa? Apakah pemerintah mau memfasilitasi anak-anak miskin ini menjadi pemain bola dan bisa merubah nasibnya dari sepak bola? Siapa yang bisa merubah ini? Ini harus perubahan. Nah misalnya, saya usul itu kemarin, saya usul pada teman-teman, saya bilang, bagaimana caranya mantan-mantan pemain nasional itu punya sertifikat C, pelatih ya, B dan C, ini dikirim ke desa-desa, negara yang gaji dia. Dikasih rumah, dikasih gaji, dikasih mobil, kerja dia di lapangan untuk cari pemain. Putar kompetisi desa. Ini baru dia jual ke masing-masing klub. Tapi kan ini pemerintah mau nggak persoalan? Dan itu pembibit dan mencari bibit-bibit ya, bibit-bibit lokal di masing-masing. Bibit lokal dan juga lapangan pekerjaan, kesejahteraan. Saya pikir kalau ada 5 orang Indonesia misalnya Surabaya di sini, dia punya penghasilan taruhlah 18 juta per bulan, kan hidup orang tua di sini. Orang tuanya bisa. Jadi benar-benar ini adalah kaptif yang harus pemerintah memperhatikan ini. Nah, siapapun yang bisa bermain bola, saya yakin menang. Jadi Oke, tadi kan kekuatan penonton sepak bola itu begitu besar. Nah, itu kan sebagian juga anak muda. Yes. Ya, hampir semua supporter ya, golongan saya masih ada banyak juga yang ribut. Istilah kita ribut. Jadi kembali kepada sepak bola. Sepak bola ini semua usia, dari mulai anak-anak, milenial, dan all generation, orang tua kan? Iya. Kan? Ada milenial disebut namanya kan digital milenial, itu kan mudah kan? Iya. Ini mereka lebih loyal kepada timnya daripada presidennya. Saya pernah bicara sama mereka. Kami mau bola itu punya masa depan. Ternyata masa depan di bola ini untuk nasionalisme bagus, kemajuan daerah, secara individu bisa merubah nasib. Nah, yang saya perlu sampaikan adalah peranan pemerintah tidak ada. APBD di stop. Ya, tidak boleh untuk membiayai klub. Nggak boleh, kan lucu. Iya. Ya, kalau memang daerah kota Surabaya, kota Madiun, Jakarta, kota Makassar tidak boleh membiayai APBD, dapat APBD-nya, maka jadilah pemegang saham di klub tersebut. Berikan PT apa, PT Persebaya, pemegang sahamnya pemerintah, swasta, kan boleh. Berarti ada unit usahanya ya? Iya, ada. Lepas kan ya. Boleh. Kan ada undang-undang nomor 17 tentang undang-undang sistem keuangan negara, pemerintah boleh melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk bisnis sampai dengan 16 miliar. Itu boleh pegang modal. Nah, ini kan uang ini kan nggak kemana-mana untuk beli kaos, bayar rumah hotel. Kan dari rakyat kembali kepada pemerintah, itu siklus keuangan negara begitu. Perputaran ekonominya jalan. Sampai begitu. Jadi pemerintah kasih 600 miliar kepada klub-klub pemegang saham, uang itu dipakai untuk beli pemain, beli kostum, gaji pelatih, gaji pemain. Ini kan kembali ke negara lagi dalam bentuk pajak maupun dalam bentuk cash lain. Nah, pemerintah persoalannya pelit. Sangat pelit dan kikir dan tidak paham hal ini. Yuk ngapain bangun jalan tol? Ini kamu perlu bangun PSSI. Nah, menurut saya Erik itu bukan orang yang tepat. Dia megang PSSI karena dia mencari capres, kan susah. Iya. Ya kan? Harusnya jangan dia lah. Kasih orang lain yang netral. Kan? Persoalan dia mau tadi kirim Argentina tujuannya untuk naikkan elektabilitasnya, gagal kan? Ikat berapa uang itu? Saya mendatangkan Messi Argentina itu juga tahu berapa biayanya? $6 juta.
Itu berarti sekitar 80 miliar. Hanya untuk bertanding 40 menit. 90 menit. 90 menit. 90 menit bertanding mengeluarkan uang sekitar 80 miliar. Bisa bayangkan. Kenapa 80 miliar ini kamu tidak bikin klub? 1 menit 1 miliar. Ya, ada nggak? Ada kamu bayar pemusik artis 1 menit 1 miliar? Nggak ada. Nah, ini sepak bola itu telah menjadi kapitalisasi ekonomi dan bisa meningkatkan, bisa merubah nasib orang-orang susah jadi maju. Itu sepak bola. Ya, lompatan nasib juga Yes. kan? Dari tidak punya zero menjadi hero. Orang-orang yang putus sekolah karena orang tuanya nggak sanggup biaya, dia punya skill bola bagus, kasihan dia kalau dibiarkan. Tapi sekarang banyak pemain-pemain nasional nggak ada pekerjaan, pensiun dengan kondisi pas-pasan, sudah kayak kumuh. Padahal ketika itu masih kuat, dia bergumul untuk membangkitkan nasional. Ini nggak diperhatikan. Ini kelemahan bangsa kita. Jangan sepak bola, veteran pun dibutuhkan. Nah, ini kelemahan bangsa negara kita. Jadi ke depan itu perubahan itu harus dirubah ini. Paradigmanya harus dirubah. Paradigmanya harus dirubah. Ya, pemahamannya ya. Ya. Oke, Pak Habil. Jadi kita mencoba untuk melihat bahwa kekuatan besar tadi itu kan generasi muda. Yang istilah kita kan generasi milenial, terus Gen Z. Ini kebetulan kalau kita kaitkan dengan bangsa kita di tahun politik ini, kan mereka sudah 52%. Besar. Ya, nah, problem besarnya adalah ketika mereka itu sekarang sehari-hari itu informasi, kemudian preferensinya bukan dari media pers, bukan dari media sosial, dari platform digital. Nah, problemnya media sosial dan platform digital itu kan ya rawan hoax, rawan kemudian karena beda dengan ketika zaman kita dulu pagi informasi dari baca koran. Dan up to date. Ya, benar. Kalau sudah terverifikasi, akurat, sudah tervalidasi, informasinya sudah jelas, ada penanggung jawabnya. Nah, kira-kira seperti apa? Pak betul Habil. Betul Pak. Seperti Pak Mahmud ya. Sekarang pun itu di medsos itu, kadang-kadang juga orang meninggal pun bisa nggak benar, bohong. Ya. Si ini meninggal, hoax itu banyak. Kalau dulu kan koran itu ada meninggal pasti benar. Ya, selesai sudah meninggal. Itu bergeserannya luar biasa ya. Nah, di milenial ini saya sebut namanya digital milenial atau digital generation. Digital generation itu adalah gabungan antara milenial Z dan milenial generasi Y. Nah, ini jumlah mereka banyak, kan? Ini kalau Mas Mahmud mau bahas lebih dalam, ini mengerikan. Ya. Kenapa? Jumlah yang mereka itu banyak, itu dia sekitar 108 juta. 108 juta dari 244 GPT. Ya. GPT ini berarti udah sekitar 52%. Iya, 52%. Ya. Ini besar. Ya, 108 juta. Ini hanya generasi yang sekarang existing. Betul. Pak Mahmud tahu 108 juta ini apa kerja mereka? Instan. Ya? Ya enggak mau kayak kita dulu merintis itu enggak instan. Mereka rela bikin konten lawan truk. Bikin youtuber. Ini semua instan. Cari uangnya gampang. Ya kan? Ini bisa bayangkan tiba-tiba satelit mati, orang jadi pengangguran semua. Ini instan. Negara nggak peduli ini. Ya kan? Ini generasi-generasi ini semuanya instan, youtuber dan online bisnis. Ya kan? Ini existing. 2023, 2030 akan ada namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah lahirnya tenaga kerja baru usia 17 tahun dan 39 tahun. Ini adalah usia produktif. Usia lapangan kerja baru. Nah, kalau mereka ini jumlahnya itu sekitar 65 juta. Ya kan? Kalau mereka ini tidak dibuatkan namanya common platform, ya kan? Untuk anak-anak muda ini tambah ini maupun tadi tambah lagi bonus demografi itu, ini akan menjadi beban negara. Kenapa jadi beban negara? Karena bisa jadi pengangguran. Ya. Nah, jumlahnya cukup besar. Besar. Jadi ini sudah 108 juta. Karena tidak semuanya punya pekerjaan. Betul. Ini semuanya instan, kayak mie instan. Ya kan? Cari uang gampang. Dia enggak mau pekerja tetap. Enggak ada yang mau. Work from home. Iya. Ya kan? Dia bikin YouTuber. Dia rela mati hanya untuk cari konten. Ini orang nekat ini. Ya kan? Nah,
ini orang-orang yang tidak peduli dengan politik. Bahasa mereka dan bahasa politik beda. Jadi saya kembali tadi pada bonus demografi. Ini jumlahnya 69 juta. Ya kan? Nah, ini 69 juta ini akan terjadi pada 2030. Disebut namanya bonus demografi. Nah, persoalannya kalau presiden yang terpilih, politik di DPR itu, penganggaran, kebijakan politik di bidang bangunan tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka, ini jadi beban negara. Dan pengangguran. Kan bahaya kan? Nah, oleh karena itu adalah siapa yang bersedia, yang peduli dengan nasib anak-anak muda ini. Kalau mereka nggak siap, nggak terdidik, nggak terlatih, ini bisa-bisa Indonesia akan mengalami kolonialisme baru di bidang ekonomi. Kan? Karena penjajahan yang selalu dimulai dari lemahnya tenaga kerja kita. Penjajahan ekonomi selalu dimulai dari tidak produktifnya tenaga kerja kita. Penjajahan dimulai adalah akibat lemahnya sistem pendidikan kita. Ini akan terjadi. Nah, oleh karena itu, presiden yang akan datang harus melakukan perubahan ini. Harus peduli. Siapa orang yang presiden yang bisa peduli? Satu, dia tidak menjadi bagian masa lalu. Kan? Yang kedua adalah dia memahami, peduli bahwa generasi muda itu penting untuk bangsanya. Dan yang ketiga, dia tidak memiliki konflik of interest dengan keluarganya. Ini dibutuhkan ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak sadar sedini mungkin untuk menyiapkan ini bonus demografi, 69 juta itu, ini jadi beban, Mas. Kalau jadi beban itu berarti anggaran untuk pembangunan dipakai untuk pengangguran, jaminan sosial, BLT, macam-macam. Nah, cara mengatasinya yang paling ampuh ini adalah membuat lapangan kerja, yaitu satu, menciptakan industri-industri yang labor intensif, kan? Jadi kalau kita bicara labor intensif, kita berarti kembali ke zaman 70, tahun 70. Karena Indonesia itu memulai 70 sampai dengan 89 itu masih menggunakan programnya investasi berbasis kapital dan labor intensif. Zamannya Repelita dulu. Repelita. Siapa itu industri mana yang berbasis labor intensif? Tekstil. Sekarang tekstilnya kalah sama Cina kita. Berarti ini hilang. Ya kan? Nah, siapa industri apa? Industri jasa dan memperbanyak pengusaha-pengusaha muda. Caranya seperti apa pengusaha-pengusaha muda? Pemerintah harus siap membangun perbankan, sistem keuangan negara untuk memberikan modal kerja kepada generasi muda ini yang baru lulus kuliah. Langsung kasih modal. Terus tanya, kau pengalamanmu apa, jaminannya? Nggak usah jaminan, yang penting kamu kerja, 3 kali kerja, kamu kasih kredit pertama, gagal, kasih lagi. Yang kedua, gagal lagi, tambah lagi. Yang ketiga, gagal lagi, kau saya kirim ke penjara, berarti kau nggak benar. Jadi harus ada reward and punishment. Nah, ini harus diciptakan. Nah, itu pertama lapangan kerja. Yang kedua, pompa sepak bola ini. Karena kalau mengembangkan sepak bola banyak, misalnya sekarang, Masnya mau tahu nggak berapa dana berputar di PSSI selama 9 bulan? 8 triliun. 8 triliun. 9 bulan. 9 bulan itu satu musim kompetisi. Satu musim kan. Itu uang yang beredar di PSSI 8 triliun. Itu yang rebutan. Makanya kenapa itu antara ini dan berebutan karena itu. Nah, ini kan terlalu kecil. Di Inggris kapitalisasi sepak bola itu sekarang berapa? Punya Super Bowl adalah 18 billion. Billion. Udah bilang 18 triliun, hampir 30 triliun. 9 bulan. Itu adalah menghidupkan hotel, restoran, laundry, kostum. Indonesia ini negara besar, Mas. 270 juta. Kalau 10% tadi pemain bolanya, ada berapa itu? Bisa dibayangkan putarannya itu. Putaran ekonominya luas sekali. Sekarang adalah siapa yang menghitung pedulian ini? Itu menurut saya, Pak Mu. Oke. Mungkin yang terakhir, Pak Habib. Jadi ketika tadi kita punya 52%, itu kan berarti sudah penentu siapa pemenang Pilpres besok. Penentu. Nah, itu problemnya adalah pendidikan politik itu apakah sudah sampai ke mereka? Itu pertanyaan bagus sekali. Pertama adalah kelemahan sistem kita. Kampus-kampus itu, mahasiswa-mahasiswa itu dilarang dimasuki politik. Ini berbahaya. Jadi jangan menjadikan kampus dan mahasiswa ini sebagai menara gading, sebagai berhala politik yang tidak boleh masuk ke politik. Ini adalah berbahaya.
Mengapa? Karena mahasiswa itu dan kampus itu adalah menjadi bahan baku politik, menjadi bahan baku demokrasi, menjadi bahan baku daripada kekuasaan. Ya kan? Kalau mahasiswa tidak diperiksa mungkin tentang politik, dia akhirnya tidak siap masuk di wilayah politik. Akhirnya dia menjadi demonstrasi jalanan, bayar demonstrasi. Itu kan bahaya. Nah, oleh karena itu milenial ini 52% ini sangat menentukan. Nah, siapa yang bisa menciptakan variabel bahasa-bahasa milenial, dan itu milenial simpati, dan itu milenial yakin dengan orang yang dia punya masa depan untuk dia, maka dia akan bisa. Nah, siapa sekarang yang punya gagasan yang bisa meyakinkan milenial ini bahwa program-program dia itu adalah berpihak pada milenial? Itu menurut saya. Oke. Kalau di antara 3 baca pres ini masih bakal semua kan? Ya. Kira-kira sudah mengarah ke sana pandangan Pak Habib? Kalau pandangan saya ya, saya tadi juga katakan kriteria kan. Kriteria pertama, capres yang akan datang itu dia berangkat dari aktivis mahasiswa. Karena dia paham mahasiswa. Karena mahasiswa itu kan bahan baku demokrasi. Ya kan? Akan menjadi bahan baku daripada kekuasaan. Akan menjadi bahan baku daripada politik. Mereka adalah pimpinan partai politik, pemimpin lembaga politik, menteri, presiden, gubernur, dan lain-lain. Dan pengusaha. Itu pertama. Dia berasal dari keluarga aktivis. Dan dia memiliki latar belakang keluarga yang terjamin. Ya, dia harus orang Jawa kan bibit bobot bebet itu kan harus ada kan. 3B. 3B itu harus ada, ya kan? 3B. Yang kedua adalah dia tidak berkonflik dengan masa lalu. Ya. Tidak ada hutang ya. Nggak ada hutang. Dia nggak ada beban. Tidak ada beban. Nggak ada beban dengan oligarki. Nggak ada beban dengan reputasi buruk. Nggak ada beban dengan HAM. Nggak ada beban dengan kejahatan ekonomi. Ya. Nggak ada beban dengan manipulatif. Ya kan? Itu dia. Yang ketiga, itu juga hal yang paling penting. Dia adalah punya gagasan. Ya kan? Punya gagasan. Kalau seorang pemimpin tidak punya gagasan, buat apa? Ya, dia membawa gagasan untuk merubah nasib masyarakat agar menjadi hidup lebih baik. Jadi, bagaimana misalnya orang naik haji sampai tunggu 20 tahun? Ini kan tidak adil menurut saya. Ya. Dia nabung di bank, tahu nggak Pak Mahmud, itu orang-orang miskin petani taruh uang di bank itu 20 tahun. Dia nggak dapat bunga loh. Karena bunga jadi gratis. Artinya dia mensubsidi kepada bank. Kan lucu kan? Iya. Nah itu gede. Banknya dapat modal. Dapat modal dari orang-orang miskin ini kan. Orang miskin nggak dapat bunga si jemaah hajinya. Dia menunggu 20 tahun. Kalau dia meninggal untuk mengembalikan uang ini butuh prosesnya lama. Ini harus ada dirubah. Ini dirubah ini. Nah, menurut saya, kalau masa tanya Pak Musa saya lebih preferensi saya itu ke Anies soal itu. Oke. Kalau dari sisi penyelenggara, Pak, dari sisi penyelenggara pemilu, bagaimana kemudian pola pendekatan yang Pak Abil lihat? Apakah mereka sudah mendekati kelompok-kelompok milenial ini yang jumlahnya cukup besar? Kalau saya melihat sekarang ini capres-capres yang dirinya bukan lagi milenial, artinya selama ini dia tidak pernah interaksi dengan milenial, dia coba sekarang mencoba menggrounded dirinya untuk turun menjadi milenial. Kayak misalnya nari-nari, ya kan? Nari kan itu dia downgrade dirinya yang tidak pernah bersentuhan dengan milenial tiba-tiba menjadi milenial. Ini saya manipulatif, ya kan? Yang berikutnya bahwa tentu cara-cara mendekati kaum milenial ini adalah yang dibutuhkan itu adalah kejujuran. Mereka yakin dengan calon ini, dengan cawapres ini bahwa dia menggagas, punya gagasan untuk masa depan dia, ya kan? Dan dia tidak boleh eksklusif. Milenial itu tidak suka dengan hal-hal yang eksklusif. Dia maunya mencair dan membaur, terbuka, ya kan? Ya sekarang misalnya, kalau kita tanya, milenial, siapa yang akan kau pilih presiden Indonesia? Jawabannya apa? Blackpink. Lah iya kan? Ya lebih dikenal dia. Saya kan pilih Blackpink katanya. Daripada itu, kan ini susah. Iya. Iyo mau menggerak mereka untuk memilih pada kamu, itu iyo butuh energi luar biasa. Harus Anda membuat pencitraan macam-macam. Itu kan kebohongan semua. Anda meyakinkan milenial dengan cara berbohong, itu celaka.
Baik, Pak Habil, nggih, terima kasih banyak kehadirannya di Surabaya. Baik e-commerce, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Habil Marati, mantan anggota DPR RI 2 periode 2009-2019 ya sampai 99 sampai 2009. Ya. 99 sampai 2009. Terima kasih. Salam sehat selalu e-commerce. Salam sejahtera e-commerce. Salam